Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa gizi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan satu saya sendiri, yaitu Elfrisa Nabi Salsabella. Yang kedua ada Niketut Alfrianti. Yang ketiga ada Tina. Yang keempat ada Renaldi. Yang kelima ada Venalita Kristiani Mahuri. Yang keenam ada Erla Astriani. Dan yang terakhir ada Gesa Realvani. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metabolisme Fosfor. Langsung saja, pengertian fosfor. Fosfor merupakan zat penting dari semua cairan tubuh, mengembangkan fungsi otot dan sel-sel darah merah. Maka dapat diketahui bahwa fosfor erat kaitannya dengan metabolisme yang berguna dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Pentingnya fosfor untuk anak usia dini ialah sebagai unsur penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan fisik, sehingga kekurangan fosfor dalam tubuh anak usia dini akan berakibatkan pada tidak optimalnya pertumbuhan fisik. Jadi fosfor adalah cairan tubuh yang sangat penting untuk pertumbuhan fisik. Jika kita kekurangan fosfor, maka pertumbuhan fisik kita tidak optimal. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh. Sebagian besar terdapat dalam bentuk garam kalsium fosfat, yaitu bagian dari kristal hidroksiapatit di dalam tulang gigi yang tidak dapat larut. Fosfor juga merupakan bagian dari asam nukleat DNA dan RNA yang terdapat dalam inti sitoplasma sel hidup, menurut Wirakusuma tahun 2007. Selanjutnya ada fungsi fosfor. Yang pertama, fosfor bersama kalsium dan magnesium berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, mengatur pengalihan energi di dalam metabolisme karbohidrat, membentuk ATP dan ADP. Yang ketiga, absorpsi dan transportasi zat gizi, mengangkut lemak dari penyerapan usus masuk ke saluran darah dialirkan ke seluruh tubuh. Yang keempat, bagian dari ikatan tubuh esensial, merupakan bagian asam nukleat DNA dan RNA, yaitu senyawa yang membawa faktor keturunan atau gen yang terdapat dalam inti sel. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa. Fosfat memegang peranan penting sebagai buffer untuk mencegah perubahan tingkat keasaman cairan tubuh. Ini terjadi karena kemampuan fosfor mengikat tambahan ion hidrogen. Yang keenam, sebagai mineral tulang, yaitu hidroksiapatit. Dan yang terakhir sebagai oksigen delivery. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Niketut Alfrianti. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh saudari Elfrisa Hanabi Salsabila. Sebagian fosfor diserap oleh tubuh dalam bentuk anorganik, khususnya di bagian atas duodenum yang bersifat kurang alkali sebanyak 70% yang akan diserap. Kandungan fosfor dalam makanan banyak terdapat dalam makanan yang tinggi protein, seperti ikan, ayam, daging, telur, kacang-kacangan, biji-bijian, dan serealia atau gandum, menurut Rahayu dan KS Sugianto 2015. Selanjutnya, berikut adalah beberapa bahan makanan yang bisa kalian lihat di sini yang memiliki nilai fosfor. Data ini diambil dari Daftar Komposisi Bahan Makanan atau DKBM Depkes 1997. Selanjutnya, kecukupan fosfor rata-rata sehari untuk Indonesia ditetapkan sebagai berikut menurut Widya Karya Pangan Gizi LIPI 1993 sebagai berikut. Yang pertama, bayi dengan kecukupan fosfor rata-rata seharinya yaitu 200-250 mg. Yang kedua, anak-anak dengan kecukupan fosfor rata-rata seharinya 250-400 mg. Yang ketiga, remaja dan dewasa dengan kecukupan fosfor rata-rata seharinya
400 sampai 500 mg, dan yang terakhir ibu hamil dan menyusui dengan kecukupan fosfor rata-rata seharinya lebih dari 200 sampai lebih dari 300 mg per hari. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Tina. Saya akan melanjutkan materi dari Niketut Alfrianti. Absorpsi fosfor. Makanan yang mengandung fosfor masuk ke dalam mulut, lalu di dalam mukosa, usus halus, makanan dibebaskan oleh enzim alkalin fosfatase. Kemudian diabsorb aktif dibantu oleh vitamin D, lalu disebarkan ke aliran darah. Lalu kadar fosfor di dalam darah diatur oleh hormon paratiroid atau PTH. Kemudian PTH dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin. Lalu kedua hormon berinteraksi dengan vitamin D, kemudian PTH menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal. Sedangkan hormon kalsitonin meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal. Lalu, konsumsi fosfor yang relatif tinggi terhadap kalsium akan merangsang pembentukan PTH yang mendorong pengeluaran fosfor dalam tubuh. Kemudian, fosfor yang tidak terpakai akan dikeluarkan melalui fases dan keringat. Faktor yang berpengaruh pada penyerapan fosfor, yaitu absorpsi fosfor distimulasi oleh calcitriol. Jika konsumsi P rendah, penyerapan bias mencapai 90%. Penghambat absorb ada dua, yaitu satu fitat, kedua kation 2+, yaitu Al, Mg, Ca, Zn. Yaitu beberapa kation justru digunakan sebagai penghambat penyerapan P dalam makanan pada orang hiperfosfatemia atau sakit gagal ginjal. Perkenalkan, nama saya Finalita Kristiani Mahuri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh saudari Tina, transportasi dan penyimpanan. Yang pertama, fosfor ditemukan dalam darah dalam bentuk anorganik dan inorganik. Yang kedua, 70% fosfor berada dalam bentuk fosfat organik, misalnya fosfolipid pada lipoprotein. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Venalita. Baik, saya akan jelaskan proses ekskresi. Sekitar 67-90% dari fosfor diekskresikan dalam anorganik membentuk urin. Sisanya 10-33% dari fosfor diekskresikan dalam fases. Tidak seperti kalsium, tinggi fosfor diet menyebabkan fosfor serum tinggi, yang menyebabkan peningkatan ekskresi fosfor kemih. Dengan kata lain, pemeliharaan keseimbangan fosfat dicapai terutama melalui ekskresi ginjal. Jumlah fosfor makanan dan fosfor diserap memiliki di sekitar hubungan linear dengan fosfor kemih. Jika jumlah fosfor disaring lebih besar dari maksimum tubular untuk fosfor. Tubular yang maksimum untuk fosfor adalah jumlah fosfor yang diserap persatuan waktu. Namun jika konsentrasi fosfor, asupan fosfor, dan plasma rendah, maka sebagian disaring diserap. Reabsorpsi ini membantu menjaga fosfor plasma konsentrasi. Konsentrasi PTH berbanding terbalik untuk TMP. Oleh karena itu, tingginya tingkat penurunan PTH TMP dan sehingga meningkatkan jumlah fosfor diekskresikan dalam urin. Hormon lain yang menghambat reabsorpsi tubular fosfor termasuk hormon estrogen, tiroid, dan fosfatonin. Perkenalkan, nama saya Erla Astriani. Di sini saya akan menjelaskan proses regulasi mineral di dalam tubuh. Mineral dalam tubuh dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral utama yang dibutuhkan dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari. Mineral makro terdiri dari yang pertama kalsium. 99% kalsium terdapat di dalam tulang dan gigi.
Yang kedua yaitu fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh. 85% fosfor terdapat di dalam tulang. Yang ketiga yaitu natrium. Sumber natrium yaitu garam dapur, daging sapi, ikan, sarden, MSG, serta makanan yang diawetkan. Yang keempat yaitu kalium. Kadar kalium dalam tubuh adalah sebesar 5%. Kalium diabsorpsi di dalam usus. Dan yang terakhir yaitu magnesium. Magnesium yaitu kation nomor 2 terbanyak setelah natrium di dalam cairan intraselular. Mineral dalam tubuh selain mineral makro yaitu mineral mikro. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari. Mineral mikro terdiri dari yang pertama besi. Besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia. Yang kedua tembaga. Tembaga sangat dibutuhkan dalam proses metabolisme, pembentukan hemoglobin, dan proses fisiologi dalam tubuh. Yang ketiga yaitu seng. Seng berperan dalam proses pembentukan genetik, yaitu pada DNA. Yang keempat mangan. Yang kelima kobalt. Yang keenam yodium. Yodium merupakan komponen esensial tiroksin dan kelenjar tiroid. Dan yang terakhir adalah selenium. Perkenalkan, nama saya Gesarel Fani. Saya akan membacakan slide yang sudah sebelumnya dibacakan oleh Saudari Erla. Kekurangan fosfor. Kekurangan fosfor karena makanan jarang terjadi. Kekurangan fosfor dapat terjadi bila menggunakan obat antacid untuk menetralkan asam lambung, seperti aluminium hidroksida untuk jangka lama. Aluminium hidroksida mengikat fosfor sehingga tidak dapat diabsorpsi. Kekurangan fosfor juga terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan urin. Kekurangan fosfor menyebabkan kerusakan tulang. Bayi prematur juga dapat menderita kekurangan fosfor karena cepatnya pembentukan tulang sehingga kebutuhan fosfor tidak bisa dipenuhi oleh ASI. Kelebihan fosfor. Kelebihan fosfor karena makanan jarang terjadi bila kadar fosfor darah terlalu tinggi. Ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Terima kasih.